Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tabur cinta tausiah bulan Ramadan, cerita ilmu tentang agama SD3 Nagrak yang Allah muliakan, yang kami hormati. Syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini Allah Rabbul Alamin masih memberikan kepercayaan kepada kita bisa melaksanakan salah satu tugas istimewa, yaitu melaksanakan saum di bulan Ramadan tahun ini. Tentunya dengan senandung harap ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekadar saum Ramadan ini menjadi penyebab Allah meridhoi segala langkah kebaikan kita, dan insya Allah akan mendapatkan karunia berupa surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda alam Habibana Nabiyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, termasuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi bagian daripada umat Nabi yang mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jazakumullah ahsana jaza. Kami haturkan terima kasih atas segala perhatian, dukungan yang telah kami sampaikan berupa tausiah ataupun dakwah melalui layar kaca Android. Mudah-mudahan segala pengorbanan, mudah-mudahan segala kebutuhan dohir batin dengan meninfakkan sebagian daripada rizki dalam bentuk kuota diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan dan hajatnya dikabul oleh Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah materi yang akan disampaikan berkaitan dengan kemungkinan masalah ataupun sesuatu yang kita hadapi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin kita terimanya sebagai kejelekan ataupun keburukan. Apa maksudnya? Ketika kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dari peristiwa Nabi Nuh alaihissalam yang ditelan oleh ikan, kemudian dibawa ke dasar laut. Pelajaran penting bagi orang yang beriman bukan hanya sekedar umat Nabi Yunus alaihissalam, tapi umat Rasulullah pun insya Allah akan bisa mengambil hikmah dalam sebuah peristiwa, baik yang dialami diri sendiri maupun yang dialami oleh orang lain. Sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suatu ketika Allah Rabbul Alamin memberikan sebuah pembelajaran, memberikan sebuah teguran dalam tanda petik ketika Nabi Yunus alaihissalam lari dari medan dakwah, meninggal kaumnya yang selama berpuluh-puluh tahun tidak ada satupun yang menyembah Allah, tidak ada satupun yang beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Atas dasar manusia biasa mempunyai a'rad basyariyah, seorang nabi, seorang rasul, selain daripada mempunyai sifat wajib, sifat mustahil, juga ada sifat a'rad basyariyah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Rasa kecewa ada pada manusia, juga ada pada nabi, pada rasul. Salah satu di antaranya adalah Nabi Yunus meninggalkan medan dakwah sebelum diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengingatkan dengan caranya Allah. Bagaimana diingatkan dengan caranya Allah? Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan, kemudian dibawa ke dasar laut yang paling dalam, sehingga Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan 4 kegelapan. Dalam satu riwayat disebutkan 40 hari 40 malam Nabi Yunus berada dalam perut ikan, yang namanya ikan tersebut adalah ikan Nun.
Kalau kita lebih pahamnya itu ikan paus, dan ulama menyebutkan ikan itu namanya adalah ikan nun. Dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi yang serba kegelapan, kemudian Allah belum memberikan sebuah solusi karena Nabi Yunus belum sadar apa yang sudah dilakukannya. Baru ketika ia sadari bahwa ini adalah teguran dari Allah Rabbul Alamin berupa dimasukkannya dirinya ke dalam ikan yang begitu besar luar biasa seizin Allah Rabbul Alamin, maka tersadarlah Nabi Yunus alaihissalam atas kekeliruannya, meninggalkan medan dakwah, meninggalkan kaum yang belum diperintahkan hijrah oleh Allah Rabbul Alamin, tapi ternyata Nabi Yunus meninggalkan terlebih dahulu. Maka Allah mengingatkan dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang membuat Nabi Yunus sadar ketika diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengalami berbagai macam kegelapan? Ulama menyebutkan 4 kali mendapatkan kegelapan di dalam perut ikan, di dalam dasar laut, juga di dalam dasarnya luar biasa kedalaman laut yang tidak sampai terkena sinar matahari. Lalu tersentaklah Nabi Yunus alaihissalam mengingat atas kesalahan yang diperbuatnya, mengingat atas kekeliruan yang dilakukannya, yaitu meninggalkan kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat yang kita mafhum bersama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ucapan tersebut, istighfar Nabi Yunus tersebut dibaca berulang-ulang, dan ia tersadar betul betapa kesalahan yang dilakukannya membuat ia ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekilas tentang kejadian Nabi Yunus alaihissalam dapat kita ambil sebuah hikmah, sebuah pembelajaran. Ketika kita melakukan satu kesalahan ataupun apa yang terjadi pada diri kita, solusi yang terbaik yang pertama adalah sadar diri bahwa itu semua adalah kesalahan yang kita lakukan. Jangan coba-coba ketika sesuatu yang menimpa pada diri kita berupa keburukan, kejelekan, ditimpakan ataupun disalahkan penyebabnya kepada orang lain. Salah satu di antara ketika Nabi Yunus tidak sadar atas kekeliruan yang dilakukan, Allah tidak memberikan solusi. Allah masih menegur dalam kurun waktu 40 hari, 40 malam, Nabi Yunus masih berada di dalam perut ikan. Sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Yunus sadar kemudian beristighfar, maka Allah memberikan solusi. Bagaimana solusinya? Ikan yang berada di dasar lautan tersebut kemudian sampai ke pinggir pantai, dan Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan oleh ikan tersebut. Hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi diingatkan bahwa ketika kita sadar diri, ketika kita introspeksi diri, ketika kita bisa muhasabah, permasalahan apapun, insya Allah akan Allah bantu, akan Allah ringankan, akan Allah berikan solusi kepada kita. Akan tetapi, ketika kita sibuk menyalahkan orang lain, ketika sibuk mencari penyebab dari orang lain, maka sesungguhnya walaupun Allah Maha Kuasa, tidak akan mungkin akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah penyampaian materi pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat adanya, khusus untuk pribadi yang berbicara dan untuk semua pecinta tabur cinta, sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Mudah-mudahan menjadi sebuah titik harapan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.